Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara belajar AutoCAD bagi pemula. Oke, saya sudah menyiapkan materinya. Ini adalah materinya. Untuk pertama kali ini yang akan dipelajari adalah perintah dasarnya AutoCAD dulu. Nanti kalau udah perintah dasar, kita insya Allah akan membuat dena, kemudian potongan, kemudian nanti juga belajar cara memprint sebuah gambar melalui model dan layout. Yang pertama adalah perintah line. Untuk shortcutnya yaitu L. Caranya seperti ini. Untuk belajar AutoCAD, untuk mempelajari sebuah AutoCAD ini bisa dipelajari dengan dua cara ya. Yang pertama memasukkan perintahnya dulu, atau menyeleksi objeknya dulu. Itu terserah Anda mau menggunakan yang mana, karena enak semuanya, baik menseleksi objeknya dulu atau memasukkan perintahnya dulu. Sebagai contoh, yang pertama jika menseleksi objeknya dulu, semisal ini ada perintah copy. Jika menseleksi objeknya dulu, misalnya ada garis di sini. Jika menseleksi objeknya dulu, berarti diseleksi dulu, kemudian masukin perintahnya. Nah, ataupun yang kedua, memasukkan perintahnya dulu, kemudian diseleksi. Ini masukkan perintahnya dulu, CO, enter atau spasi, kemudian baru diseleksi, baru di copy. Nah, itu cara yang kedua. Itu terserah kalian mau gunakan yang mana. Bisa perintahnya dulu dimasukin, ataupun objeknya diseleksi dulu baru masukin perintah gitu. Itu yang pertama, untuk pengertian yang pertama. Terus yang kedua, kita setting unitnya dulu, yaitu UN atau unit, shortcutnya UN. Bisa di enter, bisa menggunakan spacebar atau spasi. Itu terserah kalian menggunakan yang mana. Nah, kita gunakan cm aja. Oke, dan klik OK. Oke, kita belajar mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu L, shortcutnya L. Caranya L, enter atau L, kemudian tekan spasi atau enter, terserah kalian. Bisa menggunakan enter, bisa menggunakan spasi. Kemudian klik klik di salah satu titik, kemudian tarik. Nah, agar membuat garis tersebut lurus, silakan kalian klik F8 atau ortogonal, klik. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis tersebut menjadi lurus, ortogonal. Kalau pencet F8 lagi, nah ini nggak lurus gitu. Oke, kemudian klik escape untuk menetralkan perintah tersebut. Oh ya, untuk membuat garis, klik L dulu, line, klik salah satu titik, kemudian klik titik berikutnya. Kalau pengen lurus, klik F8. Nah itu, kemudian klik escape, ESC yang pojok kiri atas. ESC itu escape. Nah, untuk menetralkan perintah. Kemudian yang kedua, ini ada polyline, PL, shortcutnya PL. Ini sama untuk menggambar garis, line untuk menggambar garis, PL juga untuk menggambar garis. Bedanya apa? Bedanya kalau line itu satu garis aja ya, satu garis gini, maksudnya
Satu garis ini kalau diseleksi ini berpotongan tuh, potong-potong. Tapi kalau polyline, kalau PL enter. Nah, kemudian kita buat polyline. Kalau kita seleksi satu aja, set, nah itu udah keseleksi semua tuh. Beda ya, kalau ini kan diseleksi, nah cuma satu tuh kalau line. Nah kalau polyline cukup klik salah satu aja nih, salah satu sisi aja nih, klik. Nah ini bisa seleksi semua gitu kalau polyline. Oke, lanjut perintah selanjutnya. Ini ada rectangle, shortcutnya REC, fungsinya untuk menggambar persegi. Oh ya, sorry, ini bisa kalian masukkan ukurannya juga ya. Kalau misalnya nih L, nah, klik kemudian masukin ukurannya. Misal mau membuat 1 meter berarti 100 gitu. Kecil banget ya. Kemudian kalau buat polyline, set, ini juga bisa nih, klik satu titik, kemudian tarik, kemudian masukin ukurannya, misal 3 meter berarti 300 gitu. Kemudian klik escape. Oke, kemudian ini ya, rectangle untuk menggambar persegi. Shortcutnya REC, rectangle, enter, klik. Nah kemudian ini masukin ukurannya. Misal mau membuat ukuran 500 kali 300 berarti 500 nya dulu, 500, koma, klik koma ya, koma, kali 300, enter. Nah ini ukurannya 500 kali 300. Untuk mengukurnya ya itu pakai DLI, dimension linear, DLI. Nah ini kita enter untuk ukur ya, coba enter. Nah, ini ukurannya nah 500. Coba kita gedein caranya, klik D, enter, dan modify teksnya. Ini kita buat jadi 15 misalnya, biar D dan plus. Nah ukurannya 500, yang bawah ukurannya 300, 500 kali 300. Oke, kalau semisal di AutoCAD kalian nih ketika buat kayak gini nih nggak keluar nih. Nah ini kan ada nih di pinggir, kemudian di tengah. Nah ini midpoint nih. Nah kalau nggak keluar kayak gitu, caranya klik OS, snap, object snap, enter. Nah kemudian ini di select all, pastikan ini tercentang semua, kemudian klik OK. Nah gitu. Oke, lanjut perintah selanjutnya yaitu circle, CI, untuk membuat lingkaran. Caranya CI, enter atau spasi, kemudian klik. Nah kemudian masukkan radiusnya. Kalau kayak gini nih radius ya, radius. Tapi kalau diketik D, ini bawahnya ada D nih, nanti jadinya diameter. Nah ini pakai radius dulu. Misal radiusnya jari-jarinya nih misal 100, kemudian enter. Nah itu ini pasti 100. Nah gitu. Dan kalau misal kita membuat circle tapi menggunakan dimensi, CI, enter, dan klik. Nah ini langsung masukin D. Nah
diameternya misal 300. Nah DLI ini pasti nanti diameternya 300 dari sini ke sini, ya 300. Oke, lanjut perintah selanjutnya. ARC untuk menggambar busur atau setengah lingkaran. Gini. Shortcutnya ARC, enter atau spasi. Semisal di sini, sini, kemudian di sini, kemudian misal di tengah sini. Nah, ini fungsinya untuk membuat ARC atau setengah lingkaran itu. Lanjut perintah selanjutnya yaitu copy atau CO, itu untuk menyalin objek atau memperbanyak objek. Caranya seperti ini, kita masukkan perintahnya CO, enter, kemudian select objeknya. Misalnya mau ini nih, select objeknya, enter, kemudian klik salah satu titik, terserah. Nah, ini kemudian diklik di titik yang mana yang akan di copy. Kita juga bisa masukin ukurannya nih, misalnya ini CO, enter, kemudian di select objeknya, enter, kemudian diklik salah satu titik, terserah mau di titik mana aja, kemudian mau di copy nih, misal sejauh 7 meter 700, enter. Nah itu, ini pasti jaraknya 700. Nah tuh 700. Kemudian perintah selanjutnya move, memindahkan objek. Caranya sama, M, shortcutnya M, enter, kemudian select objeknya, misal ini select objeknya, enter, kemudian klik terserah di mana, misal mau dipindahin sejauh 300. Nah, otomatis ini nambah jaraknya jadi 1000. Lanjut perintah selanjutnya yaitu erase atau menghapus objek, shortcutnya E. Caranya M, enter, apa tadi, eraser, sorry, shortcutnya E, eraser, enter, menghapus, select, kemudian select objeknya, nah ini di select lagi, kalau udah di select yang ingin dihapus yang mana, klik enter atau spasi. Lebih enak menggunakan spasi sih sebenarnya ya, lebih enak menggunakan spacebar. Ini juga misal kalau dihapus, select enter, kemudian select objeknya. Nah gitu. Kemudian perintah selanjutnya rotate atau memutar, shortcutnya RO. Misal ini saya mau memutar ini nih, shortcutnya RO, enter, select objeknya, enter atau spasi. Nah, kemudian ini misal mau di rotate sebesar 90 derajat, masukin angkanya 90, kemudian enter. Nah ini otomatis berubah ya, jadi potret. Yang tadinya landscape ini sekarang jadi potret gitu. Ataupun ini tadi F8 nya hidup ya, ortogonalnya hidup, sekarang saya matiin dulu. Nah ini auto off, ini ketika kita mau merotate, ketika nggak menggunakan derajat bisa nih. Nah tuh bisa puter-puter, terserah. Ini kalau nggak menggunakan derajat itu. Lanjut perintah selanjutnya yaitu MI, mirror, fungsinya untuk mencerminkan objek. Caranya adalah seperti ini, semisal ini mau di mirror,
MI enter atau spasi, kemudian select, kemudian enter lagi atau spasi, kemudian terserah mau di mirror di mana, misal mau di sini. Nah, ortogonalnya dihidupin. Kalau misal mau lurus ya saya escape dulu, saya matiin. Ortogonalnya dihidupin dulu F8. Nah, kita masukin perintahnya mirror MI enter, kemudian select objeknya enter, kemudian klik terserah mau mirrornya di mana, misal di sini, kemudian klik lagi, kemudian enter. Nah, misal kita mau menggunakan acuan line nih, nah, misal di sini ada line, nah, kita mirror MI enter, kemudian select objeknya, kemudian klik di sini, klik di sini, enter. Oke, masuk perintah selanjutnya yaitu trim, fungsinya untuk memotong objek. Caranya adalah seperti ini. Perintah trim ini bisa digunakan ketika ada garis yang tegak lurus atau berpotongan gitu. Kalau cuma garis aja itu nggak bisa, jadi harus ada garis atau objek yang berpotongan atau bertemu gitu. Caranya seperti ini. Misalnya ada garis L di sini. Nah, kita bisa menggunakan perintah trim untuk memotong garis ini. Caranya TR, kemudian di enter. Nah, ini trim ini ada dua nih, bisa menggunakan yang pertama tuh bisa menggunakan garis sebagai acuan untuk perpotongan, dan yang kedua adalah langsung dipotong semuanya gitu. Ini misal menggunakan acuan garis untuk memotong ya. Yang pertama TR enter, kemudian select garis yang digunakan untuk perpotongan, kemudian enter. Nah, kemudian potong garis yang mau dipotong tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang kedua itu menggunakan enter 2 kali ya. Jadi dia nggak perlu menggunakan garis sebagai acuan, tapi bisa langsung dipotong. Masukkan aja perintahnya TR, kemudian enter 2 kali. Nah, ini bisa langsung dipotong gitu. Jadi dia nggak perlu menggunakan yang garis tegak lurus kayak tadi, tapi langsung bisa dipotong, yaitu menggunakan enternya 2 kali gitu. Dan perintah selanjutnya yaitu offset, untuk membuat garis sejajar atau membuat offset. Caranya seperti ini. Klik O, offset, enter. Masukkan itunya, jaraknya gitu. Misal kotak ini saya move dulu, ini habis aja. Nah, semisal kotak ini mau di offset nih ya. Klik O, enter, mau di offset misal 50 cm, 50, kemudian di enter, dan select objeknya, tarik keluar, klik, dan escape. Nah, ini jaraknya nih, ini 50. Ini perintah kalau mau ngukur tapi objeknya miring tuh pakai dim align, DAL circuitnya, enter. Di sini, kemudian yang sini ya. Nah, ini 50 cm offsetnya gitu. Kemudian perintah selanjutnya yaitu join, fungsinya untuk menyambung garis menjadi polyline. Oke, shortcutnya C. Semisal ini ya, ini kan ada line nih, ini ada line satu-satu nih.
Kalau kita masukkan perintah J, fungsinya untuk menyambung garis tersebut nih. Kita masukin J, join, enter, kemudian select objeknya semuanya, set, kemudian enter. Nah, ini otomatis jadi polyline, jadi satu garis. Ketika kita klik satu aja, satu sisi tuh, klik semua, langsung otomatis select semua. Oke, lanjut perintah selanjutnya, yaitu fillet, untuk membuat tepian sudut menjadi memiliki radius. Contohnya seperti ini. Ini mau dibuat fillet ya, masukkan perintahnya F, enter, R, enter. Nah, kemudian masukin radiusnya, misal 30. Nah, kemudian di enter, kemudian select objeknya dan select objeknya. Nah, ini langsung menjadi lengkungan ya, dengan radius 30 cm. Lanjut perintah selanjutnya, yaitu chamfer, untuk membuat garis tegak lurus memiliki jarak. Ini sama sih sebenarnya, chamfer dengan fillet hampir sama, cuma dia kalau chamfer tuh garis lurus gitu. Caranya CHA, enter, kemudian masukin itunya berapa, jaraknya berapa, dengan cara di enter. Sorry, ini bisa itu dulu ya, bisa langsung di select garisnya dulu gitu. CHA, enter, select objek pertama, kemudian select objek kedua. Oh ya, tadi masukin distance-nya dulu, sorry. CHA, enter, kemudian distance-nya, jaraknya, klik D, enter. Nah, jaraknya berapa tuh? Misal jaraknya 1 meter. Ya, jangan 50 cm aja ini, bisa 50. Kemudian enter, dan enter lagi, select objek pertama, kemudian select objek kedua. Nah, tuh gitu bedanya chamfer sama fillet. Sebenarnya hampir sama, cuma kalau chamfer tuh jadi garis gitu, jadi garis perpotongan, tapi kalau fillet dia jadinya radius. Oke, lanjut perintah selanjutnya, heads, untuk membuat arsiran. Syaratnya kalau di AutoCAD, kalau membuat arsiran tuh dia harus berada di dalam sebuah objek atau berada di dalam sebuah lingkaran. Ya bisa lingkaran, bisa kotak, yang penting dia tuh berada di dalam sebuah objek gitu. Ini hapus saja. Jadi kalau di sini tuh nggak bisa, shortcutnya tuh heads. Misal membuat membuat arsiran di sini. Nah, ini scale-nya bisa dibesarin nih. Yang sini nih, besarin aja, misal 5 kali. Itu. Kemudian ini klik di objeknya. Nah, gitu. Dan klik escape. Ini pun masih bisa dimainkan ya, dengan cara diklik. Kemudian ini scale-nya dimainin gitu, misal mau dibesar jadi 7. Nah, kemudian angle-nya juga bisa dimainin nih, misal jadi 90, jadi tegak lurus, berarti kan 90 derajat. Nah, ini jadi kebalik. Dan perintah selanjutnya itu extend, untuk memanjangkan garis. Extend ini ada 2 jenis ya, dia bisa menggunakan garis acuan, perpanjangannya bisa menggunakan garis acuan. Jadi seperti ini contohnya, dia harus menggunakan garis acuan, maksud saya menggunakan garis acuan. Contohnya seperti ini, align, ada garis di sini. Nah, kemudian ada garis lagi di sini. Nah, kita mau memanjangkan garis ini nih. Kalau di extend itu harus ada garis acuannya gitu. Jadi X, enter,
kemudian enternya 2 kali, enter lagi, kemudian klik. Nah gitu, jadi dia otomatis memperpanjang dirinya sendiri tapi menggunakan acuan gitu. Itu fungsinya extend seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya scale, untuk mengskalakan atau memperbesar atau memperkecil. Nah, contohnya seperti ini. Ini hapus aja nih. Ini mau diskalakan nih. Nah, caranya SC, enter, kemudian select objeknya, enter, kemudian klik, terserah di mana. Nah, misal mau diskalakan menjadi 2 kali, enter. Nah dia jadi lebih besar, sebesar 2 kali. Pakai contoh DAL nih, kita ukur nih, tapi di sini. Nah dia jadi 600, tadi kan panjangnya 300, sekarang panjangnya menjadi 600. Perintah selanjutnya yaitu teks, untuk membuat teks atau kalimat. Caranya T, enter, kemudian select tempatnya. Ini untuk membuat tempatnya ya gitu. Enter, klik. Nah dia bisa ketikkan teksnya di sini nih. Misal belajar AutoCAD, Nah, ini tingginya silahkan diatur ya. Nah ini cara di select, kemudian ke sini nih. Nah tingginya misal 20, kemudian enter, kemudian klik di luar. Nah gini caranya. Perintah selanjutnya yaitu stretch, untuk memanjangkan dan memendekkan objek. Contohnya seperti ini. Garis ini nih, ini mau dipanjangin. Kalau stretch itu dia bisa untuk memanjangkan garis, bisa rectangle atau persegi juga bisa. Shortcutnya REC, shortcutnya stretch, S, stretch, enter, kemudian select objeknya. Cukup setengah aja ya, setengah atau sebagian aja yang di select, kemudian enter, kemudian klik, terserah di mana, kemudian tarik. Nah, kemudian klik lagi, ataupun bisa menggunakan ukuran ya. Stretchnya tuh bisa menggunakan ukuran gitu, misalnya nah ini diukur nih berapa. Nah buat yang spesifik, ukurannya spesifik, misal 300. Nah, ini kan ukurannya 300 nih. Nah, kita mau menggunakan stretch atau memanjangkan, dipanjangkan jadi 500. Kita menggunakan perintah stretch. Caranya S, enter, kemudian select sedikit aja atau setengah, kemudian enter, kemudian klik terserah di mana, kemudian masukin ukurannya, berarti kan 200. Nah otomatis jadi 500 gitu. Itu tadi untuk pertama kali belajar AutoCAD tuh belajar perintah-perintahnya AutoCAD dulu. Nanti kalau udah bisa belajar Dena, kemudian tampak dan potongan gitu. Insya Allah di video berikutnya akan saya buat video tersebut, kemudian trik-trik AutoCAD lainnya seperti cara ngeprint gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.